Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nina Nirmalasari, NIM 054 dari Perbankan Syariah semester 4. Baik, izin menjawab dari UTS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, bank bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan lembaga ataupun badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kredit guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional yaitu lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk-produk syariah yang mana telah mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Pertanyaan yang kedua yaitu peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan. Nah, yang pertama, peran Bank Indonesia yaitu sebagai kebijakan moneter. Nah, artinya peran Bank Indonesia di sini yaitu untuk menjaga kestabilan dalam mengupayakan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, tujuannya untuk atau agar tidak terjadi inflasi. Nah, yang kedua yaitu untuk mengawasi dan mengatur perbankan. Nah, peran Bank Indonesia di sini yaitu untuk mengawasi kinerja perbankan agar perbankan memiliki kualitas yang lebih sehat lagi. Nah, yang ketiga yaitu menyelenggarakan dan mengatur sistem pembayaran. Nah, peran Bank Indonesia di sini yaitu untuk mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dan yang keempat, peran Bank Indonesia di sini yaitu sebagai pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Artinya, peran Bank Indonesia di sini yaitu sebagai fasilitator agar perbankan tetap stabil dalam membantunya berupa penyediaan likuiditas. Nah, yang kelima yaitu membantu dalam pembiayaan APBN, nah dalam bentuk surat utang negara. Nah, dan yang terakhir, peran Bank Indonesia di sini yaitu sebagai pengurus rekening pemerintah Bank Indonesia, yang artinya peran Bank Indonesia di sini yaitu sebagai pemegang kas negara. Pertanyaan yang ketiga yaitu dampak virus COVID-19 terhadap aspek perekonomian dan perbankan. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa dampak virus COVID ini sangat sekali berimbas terhadap aspek perekonomiannya. Nah, bisa kita lihat dari rupiah yang semakin melemah, yang tadinya berkisar antara 14.000 sampai 15.000, sekarang naik hingga 16.500 terhadap dolar Amerika. Nah, dan tanya itu juga banyak sekali sektor perusahaan ataupun sektor UMKM yang gulung tikar, yang mana UMKM ini telah dipercaya sebagai pilar pembangunan perekonomian. Akibat adanya virus COVID ini, UMKM dan sektor perusahaan ini harus gulung tikar. Adapun dampak virus COVID ini terhadap perbankan yaitu pada kredit ataupun pembiayaan perbankannya, baik dalam penyalurannya ataupun kualitas asetnya sendiri. Nah, termasuk juga pada segmen korporasinya. Nah, hal itu pun tentu disebabkan oleh adanya virus COVID-19. Nah, kita ambil contoh Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini masih menginventarisir nasabahnya ya dari sektor-sektor yang terdampak virus COVID-19 untuk dilakukan penyesuaian relaksasi apa yang dibutuhkan debitur. Bank Indonesia pun mencatat aliran modal asing dari Indonesia sejak awal tahun telah mencapai 125,2 triliun. Dan bulan ini saja sudah terjadi outflow sebesar 104,7 triliun dari 125,2 triliun. Kemerosotan ini tampaknya belum akan berhenti karena wabah virus COVID-19 di Indonesia semakin luas. Nah, pertanyaan keempat yaitu peran pengawasan bank syariah dan lembaga keuangan syariah
dalam menghadapi virus COVID-19. Nah, perannya di sini yaitu melakukan penyesuaian operasional dan meminimalkan interaksi antar orang tanpa mengganggu jasa layanan keuangan pada masyarakat. Dan juga perannya di sini yaitu lembaga keuangan atau pengawasan bank syariah harus meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dan sarana pelayanan publik seperti ATM, loket bank, dan lain-lain. Dan juga tidak melakukan rapat ataupun sosialisasi ataupun event lainnya. Di era digital seperti ini, kita bisa melakukan sosialisasi ataupun rapat dengan media online ataupun media sosial. Mungkin itu jawaban dari saya dari keempat pertanyaan tersebut. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.